Selamat pagi, salam saudaraku. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan hati kita yang penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa Surgawi, Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah, memuji, meninggikan nama-Mu bersama pada pagi hari ini Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa, sembuhkan Tuhan, kiranya Kau berkenan menyembuhkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kau berikan mereka pertolongan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan. Bapa, kami siap memuji meninggikan nama-Mu Tuhan dengan hati kami yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Allah Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, pimpin, tuntun, dan sertai kami selalu. Kami naikkan doa-doa kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita naikkan pujian. Inilah kerinduan kami, kerinduan kita semua, meninggikan, memuji nama Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Inilah kerinduanku ya Bapa.
Tuhan, Engkaulah jawaban atas setiap doa kami, Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan, kami percaya, Tuhan, Engkau Allah yang baik. Terima kasih, Tuhan. Engkau baik, Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban kami. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah kembali. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Biar Engkau sendiri Tuhan yang memberi pengertian pada setiap kami. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami boleh memahami kebenaran.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudaraku, saya berdoa dan berharap saudara semua dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat saja. Kita masih di masa yang sukar oleh karena pandemi ini saudaraku. Banyak orang mengalami sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Sudah 4,3 juta orang di dunia ini meninggal karena COVID-19. Di Indonesia sudah 100.000 orang. Hampir tiap hari kita mendengar orang-orang ada yang meninggal karena COVID. Karena itu saudaraku, kita akan belajar pada hari ini bagaimana kita menghadapi realitas kematian saudaraku. Saya mau ajak saudara membaca Mazmur 90 yang ditulis oleh Nabi Musa. Mazmur ini ditulis oleh Nabi Musa setelah perjalanan selama 40 tahun di padang gurun. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian. Kurang lebih ada sekitar 600.000 orang laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak, jadi jutaan orang keluar dari tanah perbudakan. Namun di perjalanan mereka memberontak kepada Allah. Mereka tidak percaya kepada Tuhan sehingga Tuhan menghukum mereka. Tuhan berkata tidak ada seorang pun yang usia 20 tahun ke atas akan masuk tanah perjanjian. Dan akhirnya mereka selama hampir 40 tahun, Musa melihat tiap hari orang meninggal di depan matanya. Karena itu kalau kita mau belajar bagaimana menghadapi realita kematian, Musa adalah orang yang tepat saudaraku. Kita akan belajar bagaimana Musa punya perspektif tentang kematian. Musa juga adalah seorang yang dekat di hati Tuhan, seorang teman sahabatnya Tuhan. Orang yang bertemu muka dengan Tuhan, orang yang mengerti isi hati Tuhan. Karena itu mari kita belajar saudaraku bagaimana menghadapi realita kematian. Dari Mazmur 90 kita akan membaca mulai ayat 1 sampai ayat 10 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Doa Musa abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemasmu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bagaimana menghadapi realita kematian? Yang pertama, jadikanlah Allah sebagai tempat perlindungan yang kekal. Allah kita, Allah yang kekal. Apa itu kekal? Kekal artinya ada dan selalu ada. Sedangkan manusia itu fana. Apa itu fana? Fana itu rapuh, bisa rusak, bisa hilang, bisa mati, saudaraku. Allah tidak terbatas, manusia terbatas. Allah ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ia yang awal dan yang akhir. Ia tidak berubah. Di dalam dunia yang terus-menerus berubah, hanya Allah yang memberi kepastian saudaraku, karena Allah tidak pernah berubah. Karena itu yakinlah kalau Tuhan berkata, berfirman, Ia akan menepati janjinya. Dan Allah berkuasa untuk menggenapkan semua rencananya. Allah Maha Tahu saudaraku, Dia adalah kekal adanya. Ia tahu semua yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Sadari kekekalan Allah dan kefanaan manusia. Kemudian kita juga baca di ayat yang ketiga, bahwa hidup kita, mati kita di tangan Tuhan. Allah mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Ketika Allah berfirman, kembali hai anak manusia, maka kita pun akan kembali menjadi tanah, saudaraku. Meninggal dunia. Di mata Tuhan, 1000 tahun manusia seperti hari yang berlalu, seperti giliran jaga 3 jam berlalu. Hidup manusia begitu singkat. Diumpamakan hidup manusia seperti banjir yang menghanyutkan. Dikatakan engkau menghanyutkan manusia
seperti banjir badang yang tiba-tiba datang kemudian lenyap. Hidup manusia seperti mimpi, keadaan tidur yang gak sadar waktu, kemudian ketika bangun mimpi itu sudah tidak ada. Hidup manusia seperti rumput yang pagi bertumbuh, berkembang, kemudian sore hari lisut layu dan kering. Manusia itu fana, saudaraku. Mengapa? Karena manusia berdosa. Upah dosa ialah maut. Kematian bekerja dalam diri manusia. Di ayat 9 dikatakan, sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Dalam terjemahan Vulgata dikatakan ayat ini, Ani nostri sicut aranea mediata buntur. Tahun-tahun kita berlalu seperti tahun laba-laba. Rencana kita, kegiatan kita seperti jaring laba-laba, hidup rapuh. Seperti benang laba-laba yang tertata baik, bagus, tetapi rapuh, saudaraku. Di ayat 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudaraku, Mazmur ini ditulis setelah pemberontakan bangsa Israel kepada Tuhan, dan sebagai hukuman Tuhan, semua orang yang berusia 20 tahun ke atas meninggal dunia di padang gurun pada usia 70 tahun sampai 80 tahun, kecuali Musa, Yosua dan Kaleb yang percaya pada Tuhan. Saudaraku, usia harapan hidup orang Indonesia, laki-laki biasanya meninggal umur 70 tahun, sedangkan wanita 73 tahun. Dan apa yang dicapai selama 70 tahun itu? Lewat kerja keras, lewat penderitaan, akhirnya melayang lenyap, saudaraku. Karena itu mari jadikanlah Allah sebagai tempat perlindungan kita, tempat bernaung kita, tempat berdiam kita. Sejak Adam dan Hawa, manusia berdosa, manusia mengalami kematian, saudaraku. Dan kematian menjadi suatu realita, menjadi suatu kepastian. Upah dosa ialah maut. Namun syukur kepada Allah, oleh karena Bapa di surga mengasihi kita manusia, Ia telah mengutus anaknya yang tunggal menjadi manusia, mati di atas kayu salib bagi kita, dan Dia sudah kalahkan maut dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Karena itu saudara, kita punya pengharapan. Kalau saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau engkau punya Kristus di hatimu, engkau punya hidup kekal. Haleluya. Karena itu mari kita bersyukur pada Tuhan. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kalau engkau sudah terima Tuhan Yesus, kalau engkau sudah mengalami sakit, berdoalah supaya Tuhan menyembuhkanmu, dan engkau bisa datang untuk berobat ke rumah sakit, ke dokter. Tapi kalau sakitmu parah, jangan takut, saudaraku. Karena buat orang Kristen, mati adalah keuntungan. Amin. Sebab ketika seseorang yang percaya kepada Tuhan meninggal dunia, ia bersama Tuhan di Firdaus. Rohnya bersama Tuhan di Firdaus. Tubuhnya memang dikubur, tetapi rohnya bersama Tuhan. Karena itu saudaraku, orang Kristen jangan takut menghadapi apapun. Resiko terburuk di dunia ini adalah meninggal dunia, bukan? Tapi kalau orang Kristen meninggal dunia, kita sudah punya Tuhan Yesus. Kita akan bersama Tuhan. Ada seorang berkata, Anda tidak akan siap untuk hidup sebelum Anda siap untuk mati. Seandainya engkau dipanggil pulang oleh Tuhan hari ini, apa engkau sudah siap? Jadikan Allah sebagai tempat perlindunganmu, saudaraku. Kalau engkau punya Yesus, engkau punya hidup yang kekal. Haleluya. Suatu hari kelak, saudaraku, matahari yang kita kenal ini akan lenyap. Bintang-bintang akan berjatuhan. Tapi orang yang mengenal Tuhan, orang yang bersama Tuhan Yesus, akan hidup selama-lamanya. Jadikan Allah sebagai tempat perlindunganmu. Tuhan adalah tempat kita bernaung. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, bagaimana menghadapi realita kematian adalah jangan habiskan waktumu dengan sia-sia, gunakan waktumu dengan bijak. Kita baca ayat 11 sampai dengan ayat ke-12 dari Mazmur 90. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu?
Kemarahan Tuhan adalah respon ilahi atas penggunaan waktu yang tidak bertanggung jawab, atas penggunaan waktu yang sia-sia. Umat Israel di padang gurun, saudaraku, mereka menginginkan hal-hal yang jahat. Mereka menjadi penyembah berhala. Mereka hidup dalam percabulan. Mereka mencobai Tuhan. Mereka bersungut-sungut. Mereka mengeluh di padang gurun. Dan Musa mengajak kita untuk berdoa. Ajarlah kami ya Tuhan, menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami punya hati yang bijaksana. Heart of wisdom. Hati yang berhikmat. Kita perlu punya hati yang berhikmat, saudaraku. Di masa pandemi ini adalah waktu di mana manusia belajar berefleksi. Apa yang aku cari dalam hidup ini? Ketika semua terbatas, kita saat ini pemerintah mencanangkan PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat, semua dibatasi. Perekonomian juga tidak leluasa. Semua terbatas. Dihimbau masyarakat untuk tetap tinggal di rumah. Saya percaya ini adalah waktu supaya kita berefleksi, saudaraku. Sebenarnya apa sih yang saya cari dalam hidup ini? Biarlah kita berdoa, Tuhan ajar aku menghitung hari-hariku sedemikian, supaya aku menyadari bahwa hidup ini singkat. Saudaraku, walaupun Musa meninggal dunia umur 120 tahun, tapi ia menyadari hidup manusia itu singkat. Sesungguhnya kalau kita merayakan ulang tahun, saudaraku, kita akan suka nyanyi panjang umurnya, panjang umurnya. Tapi sesungguhnya kita mendekati hari kematian kita, saudaraku. Karena usia harapan hidup kita 70 tahun. Sebentar lagi usia saya 48 tahun. Dan saya menyadari bahwa waktu saya, usia harapan hidup manusia laki-laki Indonesia 70 tahun. Berarti waktu saya hidup tinggal 22 tahun lagi. Saya refleksi, saya berdoa, Tuhan berikan aku hati yang bijaksana, supaya aku bisa menggunakan waktuku dengan bijak. Sikap kita terhadap kematian menentukan bagaimana kita menjalani hidup, saudaraku. Alkitab mengajarkan jangan mencari yang fana, jangan mencari kesuksesan duniawi. Tuhan Yesus berkata, ada seorang kaya berkata, hai jiwaku, sekarang sudah terkumpul, terhimpun kekayaan begitu banyak, karena itu tenanglah hai jiwaku. Tapi firman Tuhan datang kepadanya, hai orang bodoh, malam ini juga nyawamu akan diambil. Untuk siapakah kekayaanmu itu? Karena itu firman Tuhan berkata, janganlah engkau menjadi orang bodoh, biarlah engkau kaya di hadapan Allah. Jangan cari yang fana, saudaraku. Mari kita gunakan waktu kita dengan bijaksana. Investasikan waktu untuk hal-hal yang kekal, saudaraku. Tuhan Yesus berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan Yesus berkata, jangan kumpulkan hartamu di bumi ngengat dan karat merusakannya, pencuri membongkar serta mencurinya. Kumpulkan hartamu di sorga. Di sorga tidak ada ngengat dan karat yang merusakkan hartamu, tidak ada pencuri yang membongkar serta mencuri hartamu. Kumpulkan hartamu di sorga. Bagaimana caranya? Berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, harta yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita diberkati Tuhan, firman Tuhan mengajarkan, rajinlah engkau memberi dan membagi, bantulah orang-orang susah, kumpulkan harta di sorga dengan motif kasih. Mari saudaraku, kita melakukan apapun juga karena kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Karena tanpa kasih, maka semua yang dilakukan sia-sia. Firman Tuhan mengajarkan, apapun yang diperbuat oleh manusia kalau bukan berdasarkan kasih, tidak ada artinya, tidak bernilai di mata Tuhan. Karena itu saudaraku, mari gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kasihi orang-orang yang ada di rumahmu, kasihi orang-orang yang kau kenal. Berbuat kasih, berbuat kebajikan, investasikan waktu kita untuk kekekalan. Itu yang berguna, saudaraku. Kita harus menggunakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan untuk menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melayani sesama, memberitakan Injil. Daripada jengkel, kesal dengan banyak hal dalam hidup ini, lebih baik kita dalami firman Tuhan dan hidupi firman Tuhan. Hidupi nilai-nilai kekekalan, cari perkara-perkara di atas,
kumpulkan harta di sorga. Biarlah itu menjadi fokus hidup kita, saudaraku. Jangan habiskan waktu kita dengan sia-sia. Pakai waktu dengan bijak. Investasikan untuk kekekalan. Kumpulkan harta di sorga. Hidup dalam kasih. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana menghadapi realita kematian adalah berusaha berkenan kepada Tuhan. Mari kita baca ayat 13 sampai dengan ayat 17 dari Mazmur 90. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Pemazmur berlutut merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, minta pemulihan dari Tuhan, mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana saudara dan saya bisa berkenan pada Tuhan? Dekatkan diri pada Tuhan. Cari perkenanan Tuhan, saudaraku. Inilah waktu di mana kita harus lebih banyak meluangkan waktu bersama Tuhan, berdoa. Ya, memang kita bisa berdoa setiap waktu, tetapi kita perlu menjadikan waktu khusus, saudara, di mana kita bersujud, berlutut, berdoa. Ada jam-jam doa. Mulai hari bersama dengan Tuhan, mengakhiri hari bersama Tuhan. Daniel 3 kali sehari menghadap Tuhan, bersujud, berdoa kepada Bapa di sorga. Daud 7 kali sehari ia menghadap Tuhan. Inilah saatnya saudara kita bersama-sama mencari wajah Tuhan. Tiap kepala keluarga, mari ajak istri, ajak anak-anak, bikin mesbah keluarga. Beribadah kepada Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan. Biar anak cucu kita akhirnya melihat perbuatan tangan Tuhan dalam keluarga kita. Dikatakan di dalam ayat yang ke-16, biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Mari cari Tuhan sungguh-sungguh, saudaraku, alami Tuhan, supaya kita semua boleh melihat perbuatan Tuhan dalam rumah tangga kita. Haleluya. Di ayat 17 dikatakan, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Saudaraku, tiap hari minta kemurahan Tuhan, minta berkat Tuhan untuk setiap pekerjaan kita. Buatlah hari-hari yang kita jalani menjadi berharga, saudaraku. Yaitu bagaimana hidup bagi Allah. Hidup yang dijalani bagi Allah itu bermakna kekal, saudaraku. Apa yang jadi fokus hidupmu saat ini? Seandainya Tuhan memberikan setiap kita waktu sampai 70 tahun. Kehidupan seperti apa yang kau akan jalani? Mau jadi seperti orang apa, saudara? Menjadi pribadi seperti apa? Setiap kita kelak tergantung dari pilihan kita. Mari sama-sama kita tekadkan hati kita untuk hidup menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena ingat, hidup ini suatu hari harus dipertanggungjawabkan. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 9-10 dikatakan, sebab itu juga kami berusaha baik di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Rasul Paulus berkata, kami berusaha baik di dalam tubuh ini maupun di dalam kami hidup di luarnya, supaya kami berkenan kepada Tuhan. Apa yang paling penting dalam hidup ini, saudaraku? Dalam dunia yang fana ini, selain hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari berjalan bersama Tuhan. Hari ini pesan firman Tuhan dari Mazmur 90 menghadapi realita kematian. Yang pertama, jadikanlah Allah sebagai tempat perlindungan yang kekal. Terimalah Yesus dalam hatimu. Kalau engkau punya Yesus, kau punya hidup kekal. Yang kedua, jangan gunakan waktumu dengan sia-sia. Gunakan dengan bijaksana. Investasikan untuk kekekalan. Kumpulkan hartamu di sorga. Lakukan segala sesuatu karena kasih. Yang ketiga, hidup berkenan kepada Tuhan. Berusaha hidup berkenan pada Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita tutup pemberitaan firman Tuhan hari ini dengan doa dari Mazmur 90, saudaraku.
Jadikan Mazmur ini sebagai doa kita. Mari sama-sama berdoa. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Amin. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu saat ini sedang mengalami sakit. Tuhan, Engkau mengasihani, Engkau menjamah. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami semua sudah disembuhkan. Sampaikan firman-Mu ya Tuhan dan sembuhkan setiap anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Juga Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu sedang mengalami kesusahan dan penderitaan, Engkau Allah penolong, Engkau sanggup menolong. Kiranya Tuhan Engkau memberikan rahmat ketika kami datang di hadirat Tuhan, berdoa, berlutut, berseru pada Tuhan, Engkau menjawab ya Tuhan. Engkau memberikan anugerah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, Gereja Bethel Indonesia, dimanapun berada. Tuhan memberkati, Tuhan menolong Pak Rubin Adi, Ketua BPH bersama stafnya. Kami berdoa Tuhan untuk Ketua BPD bersama stafnya di seluruh daerah Tuhan. Tuhan beri hikmat, Engkau menuntun gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap gereja-Mu Tuhan dimanapun berada. Biarlah kami semua dibelatkan hati kami untuk takut akan nama Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, dan Engkau bekerja di dalam dan melalui setiap kehidupan kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tak henti-henti kami juga berdoa untuk kota Bogor. Biarlah kota di mana kami tinggal, Engkau berikan shalom, berikan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan pemerintahan kota ini dalam tangan Tuhan, Engkau pimpin ya Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk pemerintahan Pak Jokowi, berikan hikmat, berikan anugerah-Mu Tuhan. Untuk Pak Jokowi, untuk wakilnya, untuk menteri-menteri, gubernur, bupati, wali kota, semua para pemimpin, pejabat pemerintah di Indonesia, karuniakan hikmat yang dari Tuhan. Engkau bekerja ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia ini seperti di dalam sorga. Dalam nama Yesus. Saudara kasih, arahkan hati dan pikiran pada Tuhan. Angkat kedua belah tangan-Mu, terima berkat dari Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.